Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ada Mardiana Nurhuda, NIM D40001998, kelas G. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar praktikum mesin listrik. Di sini saya NIM 8, saya mendapatkan motor PMSM. Motor PMSM permanen magnet sinkronus motor merupakan jenis motor yang banyak digunakan dalam aplikasi industri selain motor induksi. Pembahasan materi: simulasi MATLAB. A. Arus starting. B. Tegangan kerja. C. Daya. D. Torsi. E. Kecepatan. Gambar tersebut merupakan rangkaian motor PMSM yang sesuai NIM saya yaitu 8, maka saya mendapatkan rangkaian tersebut. Arus starting. Pada umumnya arus sangat tinggi saat motor melakukan akselerasi, terlebih lagi pada kondisi pengawalan atau starting. Hal ini dapat menyebabkan penggunaan energi menjadi tidak efisien. Pada penelitian diusulkan sebuah desain pengaturan akselerasi motor PMSM dengan metode 6-step PWM yang akan mengendalikan inverter 3 fasa. Sensor Hall effect digunakan sebagai sinyal masukan untuk microcontroller yang digunakan untuk mengatur sinyal luaran PWM untuk proses switching atau pencaklaran pada MOSFET. Pada penelitian ini digunakan microcontroller STM32F407. Pengujian telah dilakukan dengan dua kondisi, yaitu tanpa pembatasan arus dan dengan pembatasan arus dengan set point 250 rpm. Hasil menunjukkan pada kondisi tanpa pembatasan arus, waktu akselerasi cukup cepat dengan arus starting 44 ampere, sedangkan ketika pada kondisi dengan pembatasan arus sebesar 22 ampere, waktu akselerasi terlebih lambat 2 detik, namun rata-rata arus starting 22 ampere. Gambar tersebut merupakan gelombang arus. B. Tegangan kerja. Tegangan BEMF atau EMF balik yang dihasilkan oleh motor BLDC diambil dari tegangan AN, BN, dan CN. Namun pada motor BLDC dengan tipe FXD57BL11518240TF001A yang digunakan oleh penulis tidak memiliki titik netral di bagian luar motor, maka dari itu diperlukan titik netral virtual sebagai gantinya. Titik netral virtual dapat dibuat dengan menyambungkan 3 buah resistor dengan nominal yang masing-masing 10 kilo ohm. Ketiga resistor ini digunakan untuk mendeteksi EMF balik pada masing-masing fasa dan untuk mengamankan modul yang lain dari amplitudo EMF balik yang tinggi. Tersebut gambarnya. PMSM juga terdiri dari magnet permanen sebagai rotor dan stator dengan lilitan koil di atasnya. Cara kerja motor PMSM juga sangat mirip dengan motor BLDC, namun perubahannya terletak pada bentuk gelombang back EMF yang bersifat sinusoidal. Hal ini terjadi karena kumparan dililitkan pada stator secara sinusoidal. Ini juga menyiratkan bahwa PMSM membutuhkan arus bolak-balik bersifat sinusoidal untuk mencapai kinerja terbaik. Jenis arus pergerakan ini juga mengurangi kebisingan yang dihasilkan oleh motor. Gambar tersebut merupakan gambar gelombang tegangan. C. Daya. Tahap diawali dengan perancangan kebutuhan hardware berupa baterai, motor, sistem pengendali, aksesoris, serta kelistrikan pada mobil listrik. Motor listrik menggunakan tipe BLDC brushless DC electric motor dengan daya 350 watt. Baterai menggunakan 48 volt dengan jenis Li-ion dan sistem pengendali berupa inverter. Pada langkah kedua, yaitu perakitan sistem pengendali pada prototip mobil listrik, perakitan dilakukan dengan menghubungkan motor
ke sistem pengendali atau controller. Controller BLDC dihubungkan dengan baterai 48 watt sebagai sumber daya utama. Motor dihubungkan dengan 3 terminal output sebagai daya utama agar motor dapat bekerja. Pada pengendalian BLDC terdapat 3 sensor Hall effect untuk mendeteksi sudut penyulutan atau sebagai feedback, dan throttle gas untuk mengatur kecepatan motor. Langkah ketiga yaitu pemasangan aksesoris dan sistem pengaman. Aksesoris dibutuhkan mobil listrik dengan fitur tambahan penunjang agar mobil siap untuk jalan. Pada mobil listrik prototip, aksesoris terdiri dari klakson dan lampu rem. Pemasangan sistem pengaman juga harus dilakukan dengan menggunakan flush 30 ampere dan emergency button. Tahap terakhir yaitu instalasi kelistrikan serta pengujian alat untuk mencari seberapa besar konsumsi energi yang diserap oleh motor dengan melakukan instrumentasi mobil listrik itu sendiri. Pengujian dilakukan menggunakan wattmeter dan yang dipasang paralel pada sumber daya baterai ke controller. Untuk pengukuran kecepatan mobil listrik dilakukan dengan menggunakan GPS atau Global Position System model car. Gambar tersebut merupakan gambar gelombang daya. D. Torsi. Lihat motor induksi sangkar tupai umumnya dinilai untuk torsi 150% selama 60 detik, sedangkan motor servo memiliki kapasitas kelebihan beban jauh lebih baik. Untuk beberapa start dan stop, torsi, akselerasi, dan deselerasi menjadi perhatian utama. Induksi motor tidak akan dapat memenuhinya, sedangkan PMSM akan menghasilkan torsi yang lebih tinggi hingga 300%. Rumus torsi sama dengan skim daya dan RPM yang sama. Watt sama dengan omega kali T tetapi torsi juga tercatat. Torsi ini biasanya 200% untuk yang lebih kecil hingga 350% untuk motor yang lebih besar. Gambar tersebut merupakan gambar gelombang torsi. Kecepatan. Pengaturan kecepatan pada motor brushless DC dijalankan dalam kondisi motoring dengan sinyal PWM yang duty cycle diatur secara variabel menggunakan potensio sehingga kecepatan motor BLDC dapat berubah-ubah sesuai sinyal PWM tersebut. Kemudian motor BLDC dijalankan untuk menggerakkan generator DC, di mana pada start generator DC tersebut diberi beban sebesar 30 ohm. Gambar tersebut merupakan gambar gelombang kecepatan. Berikut merupakan daftar pustaka setelah itu kita akan melakukan simulasi. Di sini saya akan melakukan simulasinya. NIM saya yaitu D400 1998, belakangnya 8, maka saya mendapatkan untuk mesin listrik yaitu PMSM. Mari kita lakukan simulasi, yaitu kita pencet run. Setelah itu kita tunggu. Udah mulai simulasi, maka di sini yaitu demuk. Setelah itu kita akan melihat gelombangnya dengan memencet 2 kali klik ke torsi dulu. Di sini gelombang torsinya dengan berjalan dengan pelan-pelan. Setelah itu kita selanjutnya akan melihat gelombang di kecepatannya.
Kita lihat kecepatan. Di sini gambar gelombang kecepatannya naik terus lurus. Setelah itu kita lakukan lagi, pencet 2 kali pada daya. Di sini gambar gelombang dayanya agak sedikit turun, terus normal lagi. Setelah itu kita klik lagi pada gelombang arusnya 2 kali juga. Kita tunggu. Di sini gelombang arusnya yang kuning datar, yang biru dari atas turun, habis itu datar lagi, dan yang coklat datar juga. Setelah itu di tegangan kita klik sama 2 kali juga. Di tegangan sama datar lurus, ketiganya juga. Maka dari itu kita udah simulasi dan sudah memaparkan gambar gelombangnya. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.